Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Sukaharja, Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Teman-teman, hari ini, ya, pagi ini kita akan coba membahas tentang Majapahit. Ya, jadi untuk segmen hari ini kita akan membahas tentang Majapahit. Namun yang akan kita bahas adalah bukan tentang kejayaannya, bukan tentang gemerlap gempitanya prestasi kerajaan Majapahit atau hal-hal yang sifatnya memang bersifat positif ya. Jadi kita akan coba membahas Majapahit dari sisi kehidupan sosialnya seperti itu. Mungkin teman-teman kalau tentang kejayaannya, tentang kekuasaannya, prestasinya, teman-teman mungkin udah banyak yang tahu ya karena itu lebih banyak diceritakan atau dituliskan di buku-buku pelajaran SMP maupun SMA ya atau SMK seperti itu. Jadi teman-teman kita akan membahas tentang kehidupan sosial Majapahit. Nah, oke kita langsung aja. Kita mulai dari lokasi Majapahit itu sendiri. Mungkin teman-teman semuanya sudah ada yang baca tentang di mana letak pasti atau letaknya lokasi kerajaan Majapahit. Ya, mungkin sampai saat ini belum diketahui pasti di mana letaknya. Namun setidaknya ada dua referensi yang bisa kita jadikan sebagai patokan di mana lokasi Majapahit. Yang pertama adalah situs Trawulan ya. Situs Trawulan ini ada di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Yang mana situs Trawulan ini ditulis oleh orang-orang luar negeri ya, orang-orang di luar daripada Indonesia yang menuliskan bahwa kerajaan Majapahit itu ada di daerah Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur seperti itu. Nah, kenapa sampai saat ini kita belum bisa mengetahui pasti di mana letak Majapahit? Karena perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat atau pada zamannya kerajaan Majapahit dahulu, seseorang yang menulis atau yang membaca itu sangat minim ya. Jadi tulisan itu dianggap sesuatu hal yang sakral, tulisan itu dianggap sesuatu hal yang suci. Makanya pada waktu itu sangat sulit sekali orang-orang yang bisa membaca atau menulis, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca atau menulis. Makanya tidak banyak informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh orang-orang sekarang tentang kehidupan kerajaan Majapahit di zaman dahulu. Nah, itu salah satu tadi ya, Trawulan ya, salah satu situs tentang di mana lokasi Majapahit. Itu ditulis oleh orang-orang luar. Kemudian coba kita bandingkan dengan catatannya Mak Huan ya. Jadi Mak Huan ini adalah anak buah atau boleh bilang kita menyebutnya kalau sekarang itu sekretaris ya. Ya, sekretarisnya Laksamana Cheng Ho. Nah, Mbak Huan ini dulu datang ke Majapahit, ke Indonesia pada tahun 1412 sampai 1416 Masehi. Nah, Mbak Huan ini memberikan informasi bahwa untuk mengetahui lokasi Majapahit itu patokan yang pertama itu adalah Tuban. Jadi kita datang dulu ke Tuban, kata dia sih gitu. Kita datang dulu ke Tuban, patokannya. Kemudian dari Tuban itu kita jalan setengah hari ke arah timur. Nanti akan ketemu namanya satu tempat yaitu Gresik. Nah, nanti di Gresik itu banyak sekali penduduk China yang dari Guangdong. Kurang lebih kata Mahwan itu informasinya ada 1.000 kepala keluarga. Seperti itu. Kemudian dari Gresik itu jalan 12 kilometer ya. Itu akan ketemu di Surabaya. Dari situ jalan melewati sungai sekitar 42 kilometer, maka akan ketemu pasar, dan dari pasar itu setengah hari jalan searah lurus dengan pasar itu akan ketemu keraton, yaitu disitulah keraton Majapahit, kata catatan Mak Huan memberikan informasi seperti itu.
Nah, seperti itu. Terus kemudian selain daripada lokasi yang diinformasikan oleh Mahwan ini, eh, dia juga menginformasikan tentang keadaan Majapahit seperti apa. Kata Mahwan, jadi kerajaan Majapahit itu bentengnya itu tinggi 9 meter, lebarnya itu kurang lebih 90 meter. Kemudian gerbangnya itu ada 2 lapis dan semuanya tertata dengan rapi seperti itu. Kemudian ada apa namanya? Ada bangunan-bangunan yang ditinggikan di dalam kerajaan itu ya, kayak modelan kayak apa namanya tuh? Kayak pendopo ya, kayak pendopo tapi tinggi-tinggi. Nah, seperti itu. Terus bangunannya, lantai sama atapnya itu terbuat dari kayu. Dari kayu. Terus untuk rajanya itu menggunakan apa namanya menggunakan mahkota, namun bertelanjang dada, hanya menggunakan ikat apa namanya penutup penutup kemaluan gitu ya, kayak sarung gitu ya. Di situ disebutkan informasinya kayak, jadi kainnya itu ada motif-motifnya, mungkin kita bisa menggambarkannya seperti batik mungkin ya, mungkin gitu. Nah, terus bagaimana ciri-ciri rumah pejabat atau rumah masyarakat biasa, diceritakan juga atau diinformasikan juga oleh Mahwan. Untuk rumah-rumahnya, untuk rumah pejabat itu ditandai dengan di depan rumahnya itu ada apa namanya, kalau di hajatan itu kayak payung gitu ya, payung yang warna gitu kan, di hajatan suka ada tuh. Nah, dicirikannya ada itu. Untuk terkait dengan warna sih itu nggak ada status level jabatan atau stratifikasi sosial lainnya. Jadi untuk warna itu sesuai selera daripada masing-masing pejabatnya. Kemudian di belakang rumahnya ada pendopo. Nah, itu berarti kalau misalkan ada payung di depan rumah, ada pendopo di belakang rumahnya, itu adalah rumah pejabat dari Kerajaan Majapahit. Terus kalau untuk rumah masyarakat jelatannya seperti apa? Untuk masyarakatnya sangat sangat miris, diinformasikan sangat miris sekali teman-teman. Jadi untuk masyarakatnya itu rumahnya gubuk, kecil, jelek, tidak ada tempat tidurnya, katanya seperti itu, tidak ada alasnya. Untuk pakaiannya hanya menggunakan apa namanya? Hanya menggunakan menggunakan penutup kemaluan saja, namun bertelanjang dada. Itulah teman-teman sedikit rangkuman tentang keadaan sosial Kerajaan Majapahit ya, yang dituliskan oleh sekretarisnya Laksamana Chingho, Mak Huan. Dan mudah-mudahan ini dapat sedikit memberikan wawasan dan pengetahuan buat kita. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan coba lebih luas lagi membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada masa lampau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.